Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak solihah? Kembali lagi dengan Ustazah Zam. Kali ini kita akan belajar. Meskipun belajarnya daring, kalian tetap semangat ya. Nah, untuk mulai pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kali ini kita akan mempelajari materi dengan bahasan perilaku terpuji. Melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang santun dan menghargai teman, serta hormat dan patuh. Kali ini perilaku terpuji yang akan kita pelajari yaitu rendah hati, hemat, dan jujur. Bahasan yang pertama yaitu rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadu. Bukan artinya rendah diri. Dalam arti yang luas, tawadu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Rendah hati adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit, teguh dalam kepasrahan. Dengan demikian, tawadu adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan sebagai pencipta alam semesta. Lawan dari sifat rendah hati adalah takabur atau sombong. Makna sikap rendah hati. Rendah hati termasuk sikap yang terpuji. Dengan adanya sikap rendah hati, segala sikap dan perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia, akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang rendah hati. Sifat rendah hati telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau lebih dahulu mengucapkan salam, berjabat tangan, tidak membeda-bedakan orang lain, dan sebagainya. Sebagai salah satu bentuk akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, rendah hati dapat menimbulkan rasa persamaan, menghormati, dan menghargai orang lain. Sikap toleran, sikap solidaritas sosial, dan cinta kepada keadilan, serta siap menerima kritik dan bersikap demokratis. Sementara sikap takabur atau sombong dapat menimbulkan sikap dengki, marah, dan egois. Bagi kita, tidak ada alasan untuk tidak merendahkan hati pada Allah ataupun sesama manusia. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan sikap rendah hati. Untuk menumbuhkan sikap rendah hati pada diri kita, upaya yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri kita agar tidak bersikap sombong atau takabur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Yang kedua, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia. Yang ketiga, sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang keempat, menghindari sikap bermegah-megahan. Yang kelima, dengan cara bersyukur. Yang keenam, kita bersikap pemaaf.
Dan yang ketujuh, kita bersikap penyabar. Kemudian hikmah dari sikap rendah hati adalah manusia di hadapan Allah adalah makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Oleh karena itu, bersikap rendah hati merupakan suatu sikap yang tak terelakkan. Sebagai salah satu akhlak terpuji, sikap rendah hati mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat orang bertambah mulia. Kedua, menghindarkan manusia dari sifat sombong. Ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap-sikap rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut dicontoh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersikap rendah hati dan sopan terhadap semua orang. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha sekuat tenaga supaya kaumnya maju dan tidak terbelakang. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan atau teladan dalam sikap sopan santun, baik bagi umatnya yang muslim maupun yang bukan muslim. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Persamaan hemat adalah sederhana. Dan lawannya adalah boros. Hemat adalah salah satu sifat terpuji. Islam mengajarkan hidup dalam kesederhanaan dan mencela hidup dengan berlebih-lebihan. Sikap sederhana sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari sikap sederhana adalah menggunakan uang secara tidak berlebih-lebihan, tidak jajan secara berlebih-lebihan, tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak, padahal barang tersebut belum tentu akan terpakai. Terkait hidup sederhana, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Kebalikan dari hidup sederhana adalah hidup boros, yaitu menggunakan uang secara berlebihan seperti membeli makanan dan pakaian yang berlebihan, sehingga tidak terpakai semuanya. Selain boros, kita juga dilarang kikir. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, infak, maupun sedekah. Orang yang kikir merasa apabila mengeluarkan hartanya akan berkurang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bahasan selanjutnya yaitu perilaku hemat. Islam mengajarkan hidup dalam kesederhanaan dan mencela hidup dengan berlebih-lebihan. Perintah hidup sederhana bukan berarti melarang hidup berkecukupan atau kaya. Kita bahkan diperintahkan untuk mencari nafkah atau harta sebanyak-banyaknya. Dengan harta yang banyak, kita lebih banyak memperoleh kesempatan untuk beramal dan beribadah. Kita dapat membantu pembangunan masjid, madrasah, sekolah, panti asuhan, menyantuni anak yatim, dan bantuan lain untuk kepentingan umat. Harta dan kekayaan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dicari dengan cara yang halal tentunya. Setelah didapat, harta itu harus dipelihara. Memelihara harta antara lain adalah dengan berhemat. Berhemat bisa dilakukan oleh siapa saja.
asalkan mau melaksanakannya. Seorang siswa bisa berhemat dengan uang jajan yang diberikan oleh orang tua untuk ditabung. Jika sering menabung, lama-lama hasil tabungannya akan menjadi banyak. Uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan sekolah atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Upaya untuk bisa tetap berperilaku hemat. Adapun upaya untuk bisa tetap berperilaku hemat adalah sebagai berikut. 1. Istiqomah. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus menurut syara meskipun sedikit. 2. Bersahaja. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan hawa nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Sederhanakanlah dan tundukkanlah nafsu dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan seseorang tidak sanggup mengendalikan nafsunya. Orang-orang tersebut akan sulit mengendalikan hal-hal yang dapat mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki kesederhanaan dan tidak suka melakukan melebihi kewajaran akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. 3. Musawwamah. Musawwamah artinya sikap sepadan. Kehidupan setiap muslim tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Islam mengajarkan sikap sepadan. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, kesetaraan, dan persamaan, serta penghargaan terhadap sesama makhluk Allah. Sesungguhnya, sikap bersahaja dan sepadan akan dapat mengendalikan setiap muslim dari sikap melampaui batas. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, berikut adalah hikmah berperilaku hemat. Setiap orang yang membiasakan hidup hemat dan sederhana pasti akan banyak mendapatkan hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Semakin dicintai dan dihargai oleh sesama manusia. 4. Mendapatkan keberkahan dalam hidup. 5. Bisa meraih semua impian-impian yang ingin dicapai. 6. Harkat dan martabatnya akan semakin meningkat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bahasan selanjutnya yang ketiga yaitu jujur. Jujur atau benar adalah memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Lawannya adalah dusta, yaitu memberitahukan sesuatu berlainan dengan sebenarnya, walaupun dengan tidak sengaja. Manusia harus berpegang kepada kejujuran dengan memperhatikan prinsip kebenaran pada setiap perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut karena jujur merupakan ajaran Islam. Sifat jujur erat sekali kaitannya dengan sifat adil. Karena orang yang bersifat jujur tentu akan bersifat adil. Dengan kata lain, keadilan itu merupakan buah dari kejujuran. Seseorang dapat dipercaya orang lain jika perbuatan dan ucapannya sesuai dengan perkataan yang sebenarnya. Dengan demikian, kita telah menjalankan ajaran Islam dengan baik. Kita dituntut untuk selalu berpegang kepada kejujuran.
dengan memperhatikan kebenaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialaminya. Sehingga kita melaksanakan hukum yang benar berdasarkan syariat Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu makna perilaku jujur. Kejujuran merupakan kunci sukses dalam pergaulan. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang menuntut adanya sifat jujur, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Baik seorang siswa atau guru, seorang pemimpin atau bawahan, orang tua ataupun anak. Dan semua orang dalam segala lapisan, dimanapun mereka berada, harus berlaku jujur. Jika anggota masyarakat berkata dan berbuat jujur, maka masyarakat tersebut akan tentram dan aman. Hubungan antara manusia dan manusia lainnya akan berjalan lancar tanpa kecurigaan antara satu dan yang lainnya. Apabila kebenaran dan kejujuran telah membudaya dalam suatu masyarakat, akan terjadi kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berikutnya adalah hal-hal yang dapat mendorong kejujuran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perlakuan jujur yang harus kita laksanakan, apapun jenis pekerjaan kita. Jika kita seorang siswa, hendaknya jujur kepada orang tua, guru, dan sesama teman. Ketika ulangan atau ujian, percayalah pada diri sendiri. Jangan mencontek atau melihat hasil pekerjaan teman lainnya. Jika sekali-kali kita berlaku tidak jujur, maka selanjutnya orang tidak akan percaya pada kita. Ada beberapa hal yang dapat mendorong terpupuknya sifat jujur. Antara lain sebagai berikut. 1. Membiasakan bicara sesuai dengan perbuatan. 2. Mengakui kebenaran orang lain dan mengakui pula kesalahan diri sendiri jika memang bersalah. 3. Selalu ingat bahwa semua perbuatan manusia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini bahwa kejujuran merupakan sikap terpuji yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meyakini bahwa dengan berbuat jujur berarti menjaga diri dari hitamnya wajah di akhirat nanti. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 60 yang artinya sebagai berikut. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Nah, anak-anak, mari kita pelajari tanda-tanda orang yang jujur. Untuk mengetahui pribadi orang Muslim yang jujur, dapat dilihat dari tanda-tanda sebagai berikut. 1. Kalau berbicara, benar adanya. 2. Selalu menepati janji. Yang ketiga, disiplin dan tertib dalam melakukan sesuatu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian pelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat selalu berperilaku rendah hati, jujur, dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ayo kita membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah,
Segala puji untukmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih sudah menonton.